Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang hidrosfer. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yang pertama, 3.7 menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang kedua, 4.7 menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan animasi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan tentang siklus air. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan siklus air. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan tentang perairan darat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan perairan darat. Yang kelima, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis perairan darat. Dan yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan manfaat perairan darat. Berikut peta konsep materi yang dikembangkan. Hidrosfer dan dampak terhadap kehidupan. Terdiri dari siklus air dan perairan darat. Siklus air meliputi siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Perairan darat meliputi sungai, danau, rawa, dan air tanah, beserta manfaat perairan darat. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer berasal dari kata hidro dan sfer. Hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang ada di bumi. Pengertian siklus air. Siklus air merupakan proses pengeluaran air dan perubahannya menjadi uap air yang mengembun dan kembali lagi menjadi air. Siklus air dibedakan menjadi 3 siklus. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Dan yang ketiga, siklus panjang. Pengertian 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Air laut yang menguap mengalami kondensasi lalu membentuk awan di atas permukaan air laut. Kemudian terjadi hujan di atas permukaan air laut. Yang kedua, siklus sedang. Air laut yang menguap mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan tersebut tertiup oleh angin ke daratan, kemudian terjadi hujan di daratan. Air hujan akan meresap ke tanah dan sebagiannya lagi mengalir ke permukaan dan akhirnya menuju ke laut. Yang ketiga, siklus panjang. Air laut menguap mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan tersebut tertiup oleh angin dan terbawa ke daratan. Kemudian terjadi hujan di daratan. Ada pula uap air yang mengalami pendinginan, maka berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju.
Salju tersebut lalu mencair dan mengalir pada sungai es yang akhirnya ke laut. Cabang ilmu hidrologi. Yang pertama, potamologi. Yang kedua, limnologi. Yang ketiga, geohidrologi. Yang keempat, kriologi. Dan yang kelima, hidrometeorologi. Jenis perairan darat. Yang pertama, sungai. Yang kedua, danau. Yang ketiga, rawa. Dan yang keempat, air tanah. Pengertian sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Jenis sungai berdasarkan jenis air. Yang pertama, sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya dari air hujan. Contohnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Yang kedua, sungai gletser, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari es, salju, atau gletser yang mencair. Contohnya Sungai Rhein, Jerman. Yang ketiga, sungai campuran, yaitu sungai yang airnya bersumber dari air hujan dan es yang mencair. Contohnya Sungai Digul, Papua. Jenis sungai berdasarkan debit air. Yang pertama, sungai ephemeral, yaitu sungai yang mengalir pada saat terjadinya hujan dan saat setelah hujan. Contohnya Sungai Aisesa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, sungai intermittent, yaitu sungai yang mengalir airnya pada musim penghujan sedangkan pada musim kemarau kering. Contohnya Kali Cot, Yogyakarta. Yang ketiga, sungai perennial, yaitu sungai yang sepanjang tahun mengalirkan airnya. Contohnya Sungai Opak, Bengawan Solo, dan Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Tipe sungai perennial. Yang pertama, sungai periodik, yaitu sungai yang pada musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Contohnya Sungai Opak dan Bengawan Solo. Yang kedua, sungai permanen, yaitu sungai yang pada musim penghujan dan musim kemarau debit airnya hampir sama. Contohnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jenis sungai berdasarkan arah aliran air. Berikut contoh gambar jenis sungai berdasarkan arah aliran air. Jenis arah aliran air. Yang pertama, sungai konsekuen. Sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan struktur geologisnya. Contohnya Sungai Progo, Yogyakarta. Yang kedua, sungai subsekuen. Sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen.
contohnya Sungai Opak. Yang ketiga, Sungai Obsequen. Sungai yang arah alirannya berlawanan dengan Sungai Konsekuen, contohnya Sungai Bawah Tanah Gunung Kidul. Dan yang keempat, Sungai Resekuen. Sungai yang arah alirannya sesuai dengan Sungai Konsekuen dan menuju Sungai Subsekuen, contohnya Sungai Karasak, Magelang. Jenis sungai berdasarkan struktur geologi. Yang pertama, sungai antecedent, sungai yang mampu mempertahankan alirannya meskipun terjadi pengangkatan secara perlahan, contohnya Sungai Brahmaputra, India. Yang kedua, sungai superposet, sungai yang mengalir pada suatu daratan peneplain sehingga struktur batuan tersebut tersingkap, contohnya Sungai Rangkuy, Bangka Belitung. Pola aliran sungai. Yang pertama, pola radial. Pola radial dapat dibedakan menjadi dua pola, yaitu pola radial sentripetal terjadi di daerah cekungan dan pola radial sentrifugal terjadi di daerah berbentuk kubah, contohnya Sungai Amudarya, Afghanistan dan Sungai Gendol, Yogyakarta. Yang kedua, pola dendritik. Merupakan pola yang teratur, arah sungainya bermuara ke induk sungai dengan sudut lancip dan tumpul. Pola seperti ini berkembang pada daerah yang dataran rendah, contohnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat dan Sungai Musi, Sumatera Selatan. Yang ketiga, pola trellis. Pola aliran trellis adalah pola aliran sungai yang berbentuk pagar dan dikendalikan oleh struktur geologi berupa lipatan siklin dan antiklin, contohnya Sungai Tutuy, Kabupaten Tabalong, Kalsel. Yang keempat, pola rektangular. Pola aliran rektangular terjadi pada daerah patahan. Anak sungainya menuju induk sungai dan membentuk sudut siku-siku. Contohnya Sungai Opak, Yogyakarta dan Sungai Oyo, Gunung Kidul. Profil sungai. Berikut contoh gambar profil sungai. Sungai bagian hulu mempunyai lembah berbentuk V. Sungai bagian tengah mempunyai lembah yang berbentuk U. Dan sungai bagian hilir mempunyai lembah berbentuk U yang melebar. Manfaat sungai. Yang pertama, sebagai bahan baku air. Yang kedua, sebagai sumber air irigasi. Yang ketiga, sebagai tempat olahraga. Yang keempat, sebagai tempat budidaya ikan. Yang kelima, sebagai sarana transportasi. Dan yang keenam, sebagai pembangkit tenaga listrik.
Danau. Pengertian danau. Danau merupakan sekumpulan air yang terdapat pada suatu cekungan besar yang dikelilingi oleh daratan di sampingnya. Macam-macam danau. Danau glasial. Danau glasial dapat terjadi akibat adanya erosi dan pengendapan yang diakibatkan oleh aktivitas gletser di lereng-lereng bukit atau pegunungan. Contohnya, Danau Michigan, Amerika Serikat. Danau vulkanik. Danau vulkanik terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang puncaknya meletus dan letusannya menyumbat lubang kepundan. Jika terjadi hujan, maka akan berbentuk genangan di atas kepundan tersebut. Contohnya Danau Kawah, Gunung Kelut, dan Gunung Batur. Danau tektonik. Danau tektonik terjadi akibat dari gerakan lempeng tektonik yang menyebabkan patahan sehingga berbentuk lembah, kemudian terisi air dan membentuk genangan. Contohnya Danau Tooti, Sulawesi Selatan. Danau tektovulkanik. Danau ini terbentuk akibat adanya kegiatan tektonik dan vulkanik yang memacu kegiatan sehingga terjadi patahan dan gunung berapi. Bekas gunung berapi tersebut menjadi basin yang terisi air hujan. Contohnya Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Kars. Danau yang terbentuk akibat adanya proses pelarutan kapur. Proses pelarutan kapur ini lama-kelamaan akan membentuk sebuah cekungan, dan cekungan tersebut akan terisi air, sehingga terbentuklah danau. Contohnya selatan Pulau Jawa, Kabupaten Gunung Kidul. Danau aliran. Danau aliran terjadi akibat pemotongan meander sehingga terbentuk sisa aliran yang tertinggal. Danau ini terjadi akibat adanya sedimentasi yang besar, sehingga sedimentasi tersebut menutup muara anak sungai dan membentuk genangan. Contohnya Danau Delta Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Danau Laguna. Danau ini terjadi akibat proses pengendapan materi yang terbawa arus sungai di daerah sekitar pantai, sehingga arus sungai yang terbendung dengan laut bebas dan membentuk genangan air. Contohnya Danau Laguna, Ternate, Maluku Utara. Danau buatan. Danau ini terjadi akibat adanya pembendungan sungai yang dilakukan oleh manusia. Contohnya Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Manfaat danau. Yang pertama, sebagai pengendali banjir. Yang kedua, sebagai budidaya perikanan darat. Yang ketiga, sebagai tempat rekreasi. Yang keempat, sebagai sumber air irigasi. Yang kelima, sebagai tempat olahraga. Dan yang keenam, sebagai pembangkit tenaga listrik. Rawa.
Rawa adalah suatu daerah yang datar atau sedikit cekung yang tergenang oleh air, baik berasal dari air hujan, air tanah maupun aliran permukaan yang mengumpul. Ciri-ciri rawa. Yang pertama, airnya bersifat asam. Yang kedua, warna airnya kemerahan. Yang ketiga, kurang baik untuk irigasi. Yang keempat, terdapat banyak gambut. Yang kelima, vegetasi dapat menutup seluruh permukaan rawa. Dan yang keenam, airnya dangkal. Manfaat rawa. Yang pertama, sebagai pengendali banjir. Dan yang kedua, sebagai tempat budidaya ikan. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah yang dibatasi oleh satu atau dua lapisan tanah atau batuan yang kedap air. Macam-macam aquifer. Yang pertama, aquifer bebas, yaitu aquifer yang terletak di atas lapisan yang kedap air. Yang kedua, aquifer tertekan, yaitu aquifer yang terletak di antara dua lapisan yang kedap air. Dan yang ketiga, aquifer menggantung, yaitu aquifer yang berada di atas aquifer bebas dan berukuran kecil. Manfaat air tanah. Yang pertama, sebagai sumber air minum. Yang kedua, sebagai sumber air irigasi. Dan yang ketiga, sebagai sumber air industri. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih.